Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk melaksanakan kedua langkah tersebut, kaum muslimin mulai melakukan gerakan-gerakan militer. Mereka melakukan patroli militer yang bertujuan menyingkap dan mengenal jalan-jalan yang mengelilingi Madinah, serta jalan-jalan yang dapat mengantarkan ke Mekah. Mengadakan perjanjian-perjanjian dengan kabilah-kabilah yang berdomisili di sepanjang jalan tersebut, memberikan kesan kepada orang-orang Yahudi dan Arab Badui yang berdomisili di sekitarnya bahwa kaum muslimin telah memiliki kekuatan dan mereka telah terbebas dari kelemahan, serta memperingatkan kepada orang-orang Quraisy terhadap akibat kebohongan mereka sehingga mereka sadar dari kesesatan mereka dan merasakan adanya bahaya yang mengancam perekonomian mereka, agar mereka cenderung untuk berdamai dan menghentikan keinginan mereka untuk menyerang kaum muslimin, menghalangi jalan menuju Allah serta menyiksa kaum muslimin yang lemah di Mekah, agar kaum muslimin pun menjadi bebas untuk menyampaikan risalah Allah di seluruh jazirah. Secara ringkas, ikhwal, ekspedisi itu adalah sebagai berikut. Pertama, ekspedisi Saiful Bahar, yaitu pada bulan Ramadan tahun pertama Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Hamzah bin Abdul Muthalib untuk memimpin ekspedisi ini. Ekspedisi ini berkekuatan 30 orang yang terdiri atas kaum muhajirin untuk mencegah kafilah Quraisy yang datang dari Syam yang dipimpin oleh Abu Jahal dengan kekuatan 300 orang. Setelah sampai di Saiful Bahri, di sekitar daerah Laut Merah, bertemulah pasukan kaum muslimin dengan kafilah Quraisy dan siap untuk bertempur. Namun, Masdi bin Amru al-Juhani, sekutu Quraisy dan kaum muslimin berjalan di tengah-tengah mereka dan menghalangi mereka sehingga pertempuran pun tidak terjadi. Bendera Hamzah adalah bendera pertama yang dikibarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Warnanya putih dan dibawa oleh Abu Mursid Kinas bin Husain al-Ghanawi. Setelah ekspedisi Al-Qarar terjadi, ekspedisi selanjutnya adalah Perang Al-Abwa atau Waddan. Perang ini terjadi pada bulan Syafar tahun kedua Hijriah atau Agustus tahun 623 Masehi. Setelah mewalikan urusan kota Madinah kepada Sa'ad bin Ubadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar memimpin langsung pasukan yang berkekuatan 70 orang, khusus orang-orang muhajirin, untuk mencegah kafilah Quraisy. Setelah tiba di Waddan, beliau tidak menjumpai pasukan Quraisy. Dalam peperangan tersebut, beliau mengatakan perjanjian persekutuan dengan Bani Damrah, yang ketika itu pemimpinnya adalah Amru bin Mahsa al-Damri. Naskah perjanjian tersebut adalah sebagai berikut. Ini adalah surat perjanjian dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Bani Damrah. Sesungguhnya harta dan diri mereka aman dan mereka berhak mendapatkan pertolongan jika diserang, kecuali apabila mereka memerangi agama Allah. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk menolongnya, mereka akan menyambutnya. Waddan terletak antara Mekah dan Madinah. Antara Waddan dan Rabih adalah Madinah,
29 mil, dan Abwa terletak di dekat Wadan. Inilah peperangan pertama yang diikuti oleh Rasulullah. Kepergian beliau itu selama 15 malam. Benderanya berwarna putih dan pembawanya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah perang Al-Abwa atau Wadan terjadi, ekspedisi selanjutnya adalah Perang Buats. Perang Buats terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun kedua Hijriah atau September 623 Masehi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar memimpin pasukan berkekuatan 200 orang dari para sahabatnya untuk mencegah kafilah Quraisy yang berkekuatan 100 orang di bawah pimpinan Umayyah bin Al-Khalaf Al-Jami. Kafilah itu membawa 2.500 unta. Setibanya di Buats di sekitar Rijwa, beliau tidak menjumpai kafilah. Dalam peperangan tersebut, beliau mewakilkan urusan kota Madinah kepada Sa'ad bin Mu'adz. Benderanya berwarna putih dan dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Perang Sawan terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun kedua Hijriah atau September tahun 623 Masehi. Qarz bin Jabir Al-Fihri dengan pasukannya dari kaum muslimin menyerang pinggiran kota Madinah dan merampas beberapa binatang ternak. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan para sahabatnya bersekutukan 70 orang untuk mengejar pasukan Qarz hingga tiba di lembah Safwan yang letaknya tidak jauh dari Badar. Namun beliau tidak menjumpai Qarz dan teman-temannya, lalu pulang tanpa melakukan pertempuran. Perang ini disebut juga dengan Perang Badar pertama. Dalam perang ini, urusan kota Madinah diwakilkan kepada Zaid bin Haritsah. Benderanya berwarna putih dan dibawa oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah perang Buats dan perang Sawan terjadi, ekspedisi selanjutnya adalah Perang Zil Usairah. Perang Zil Usairah terjadi pada bulan Jumadil Ula dan bulan Jumadil Akhir tahun kedua Hijriah atau November dan Desember tahun 623 Masehi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar memimpin pasukan berkekuatan 150, dalam riwayat lain 200 orang kaum muhajirin. Dalam hal ini bisa tidak memaksa seorang pun untuk ikut serta dalam peperangan tersebut. Mereka keluar membawa 30 unta yang dikendarai secara bergantian untuk mencegah kafilah Quraisy yang berangkat ke Syam. Telah terdengar berita tentang keberangkatan mereka dari Mekah membawa barang-barang dagangan kaum Quraisy. Setibanya di Zil Usairah, beliau tidak menjumpai kafilah tersebut. Mereka telah lolos beberapa hari sebelumnya. Kafilah inilah yang dicari sepulang mereka dari Syam dan menjadi penyebab terjadinya Perang Badar Kubro. Menurut Ibnu Ishaq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat pada akhir Jumadil Ula dan kembali pada awal Jumadil Akhir. Inilah yang menjadi penyebab perbedaan pendapat ahli sirah dalam menentukan bulan terjadinya peperangan ini. Dalam peperangan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjanjian perdamaian dengan Bani Mudlis dari sekutunya, yaitu Bani Damrah. Pada saat peperangan itu, urusan kota Madinah diwakilkan kepada Abu Salamah bin Abul As'ad Al-Mahzumi. Bendera peperangan yang berwarna putih dan dibawa oleh Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.